Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Evaluasi Kinerja Portofolio, di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Mardika Pratitya. Selanjutnya ada Prayoga Rizaldes, Abdi Akbar, Rahmat Zufar Pubi, dan Adib Karliansyah. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kinerja portofolio. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk menilai tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan. Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Portofolio adalah sekumpulan proyek atau kombinasi investasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengurangi resiko. Penilaian kinerja portofolio. Penilaian kinerja portofolio ini ada dua. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diperoleh dari pemilik suatu portofolio dipengaruhi oleh dua sumber. Yang pertama, kemungkinan adanya perubahan harga sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Yang kedua, pembayaran dividen atau juga bunga kalau dalam portofolio tersebut terdapat obligasi. Yang B, resiko. Pengukuran resiko yang relevan bagi pemodal mungkin dinyatakan dalam bentuk deviasi standar tingkat keuntungan portofolio atau disebut sebagai resiko total atau beta portofolio, disebut resiko sistematis. Selanjutnya, mengukur tingkat return portofolio. TWR atau Time Work Rate of Return. TWR sama dengan dalam kurung 1,0 ditambah S1 tutup kurung, dalam kurung 1,0 ditambah S2, dan begitulah selanjutnya. Dalam hal ini, S adalah return yang diperoleh dalam setiap subperiode perhitungan. Contoh, suatu portofolio yang diamati selama 5 tahun, terdiri dari 3 subperiode aliran kas yang masing-masing memberikan return berturut-turut sebesar 5%, 8%, dan 10%. Cara menjawabnya, TWR sama dengan dalam kurung 1,0 ditambah 0,05 tutup kurung buka kurung 1,0 ditambah 0,08 tutup kurung buka kurung 1,0 ditambah 0,1 tutup kurung dikurang 1,0 sama dengan 1,0 dikali 1,8 dikali 1,1 dikurang 1,1, hasilnya yaitu 0,247 atau 24,% Mengukur tingkat return portofolio DWR, Dollar Weighted Rate of Return. Dalam hal ini, DT sama dengan penambahan dana pada saat T, WT sama dengan penarikan dana pada saat T, N sama dengan jumlah penambahan dana selama periode perhitungan, M sama dengan jumlah penarikan dana selama periode perhitungan. R sama dengan tingkat bunga yang menyamakan nilai awal portofolio dengan semua aliran kas masuk dan atau keluar ditambah nilai akhir portofolio. Besarnya R ini sekaligus merupakan tingkat return portofolio yang dihitung dengan metode TWR. Sebagai contoh, Ibu Haryati menginvestasikan 100 juta pada awal periode pertama ketika dia membeli suatu portofolio saham. Pada akhir periode pertama, Ibu Haryati mendapatkan dividen sebesar 7 juta. Pada akhir periode terakhir, Ibu Haryati menjual portofolio dengan sahamnya dan menerima 120 juta. Dengan demikian, Ibu Haryati mempunyai arus kas berikut. Arus kasnya minimal 100 juta, yang pertama 7 juta, yang kedua 120 juta. Untuk menghitung DWR, contoh perhitungan DWR. Untuk menghitung DWR, Ibu Haryati mencari tingkat diskonto atau tingkat bunga yang akan menyamankan arus kas
mendatang dengan nilai sekarangnya. 100 juta sama dengan 7 juta per 1 tambah R pangkat 1 tambah 120 juta per 1 tambah R pangkat 2. Tingkat bunga R dapat dicari dengan proses coba-coba atau dengan bantuan kalkulator finansial atau komputer. Pada kasus ini, tingkat bunga yang akan mendiskonto arus kas mendatang adalah 13,10%. Adjusted performance. Kinerja sebuah portofolio tidak bisa hanya melihat tingkat return yang dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti tingkat risiko portofolio tersebut. Indeks SARPE disebut juga reward to variability ratio. Indeks SARPE mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal, capital market line, sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi risiko portofolio dengan standar deviasinya. Indeks Treynor sering disebut reward to volatility ratio, yaitu asumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis atau beta. Indeks Jensen. Indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis besar pasar modal. 3. Ukuran kinerja portofolio di atas tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran. Ketiga, ukuran tersebut menggunakan dasar CAPM. Padahal model CAPM merupakan model keseimbangan yang menggunakan asumsi-asumsi yang sangat sulit kita temukan dalam kondisi nyata, sehingga penggunaan model CAPM bisa menyebabkan adanya bias dalam pengukuran kinerja portofolio. Contoh indeks SARP, tabel return dan resiko 4 jenis portofolio selama 2022 sampai 2006. 2002 sampai 2006. Keempat, portofolio berdasarkan indeks SARP. Contoh indeks SARP. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jenis portofolio yaitu portofolio B dan D mempunyai indeks SARP yang lebih besar dari indeks SARP pasar pada periode tersebut yang hanya sebesar 0,42. Sedangkan untuk portofolio B dan C yang mempunyai return yang hampir sama yaitu 12,3% dan 12,5%, ternyata mempunyai kinerja yang berbeda. Hal ini dikarenakan kedua portofolio tersebut mempunyai standar devisi yang jauh berbeda, yaitu 9,50% dan 13,75%. Data tersebut menunjukkan bahwa portofolio C relatif lebih berisiko dibanding portofolio B. Karena dengan rata-rata return yang hampir sama dengan B, ternyata C mempunyai risiko atau dilihat dari standar deviasi yang lebih besar. Kinerja keempat portofolio menurut indeks SARP. Contoh indeks Treynor. Di sini ada tabel contoh perhitungan indeks Treynor. Contoh indeks Treynor. Kinerja keempat portofolio menurut indeks Treynor. Sesuai dengan tabel 19.3, portofolio mempunyai indeks Treynor yang lebih kecil dari indeks Treynor pasar akan terletak di bawah garis pada sekuritas, dan hal ini menunjukkan bahwa kinerja portofolio tersebut berada di bawah kinerja pasar. Sebaliknya, portofolio yang berada di atas garis pasar sekuritas mempunyai kinerja di atas kinerja pasar. Semakin besar slope garis atau semakin besar indeks Treynor yang dimiliki sebuah portofolio, berarti kinerja portofolio tersebut akan menjadi relatif lebih baik dibanding portofolio yang mempunyai indeks Treynor yang lebih kecil. Kinerja keempat portofolio menurut indeks Jensen. Dapat dilihat grafik di bawah ini. Indeks Jensen secara mudahnya dapat diinterpretasikan sebagai pengukur berapa banyak portofolio mengalahkan pasar. Indeks yang bernilai positif berarti portofolio memberikan return lebih besar
dari return harapannya, atau berada di atas garis pasar sekuritas, sehingga merupakan hal yang bagus karena portofolio mempunyai return yang relatif tinggi untuk tingkat risiko sistematisnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.